Pada video kali ini kita akan mencoba bagaimana cara melakukan transaksi, ya, bagaimana cara melakukan transaksi penjualan pada aplikasi penjualan ini. Yang pertama, kita klik menu transaksi dan kasir. Kemudian nanti di sini ada data transaksi dan kasir penjualan. Kalau kita klik data transaksi, maka kita bisa lihat pada data transaksi tersedia informasi nomor transaksi, tanggal transaksi, customer, kemudian grand total. Oke. Pada informasi ini kita bisa lihat nomor transaksi sekian, tanggal transaksinya ini, kemudian customernya ini, dan total belanjanya adalah sekian. Oke. Nah, pada area di samping kanan ini tersedia dua tombol, yaitu tombol cetak untuk melakukan pencetakan atau print, kemudian ada tombol delete untuk melakukan penghapusan. Nah, coba kita klik tombol cetak. Misalkan untuk nomor ini kita akan cetak, cukup klik tombol cetak, maka kita akan dibawa pada lembar print, ya, pada halaman untuk melakukan pencetakan. Jika ingin dicetak atau di print, kita cukup klik tombol print ini. Oke, kita klik, kemudian nanti kita bisa melakukan pencetakan dengan mengklik tombol print. Oke, kita kembali ke data transaksi. Jadi semua data transaksi akan masuk, ya, akan masuk pada data transaksi ini. Semua penjualan akan masuk pada data transaksi ini. Nah, berikutnya bagaimana cara melakukan penjualan dengan modul kasir penjualan. Kita klik saja, ya, menu kasir penjualan. Kemudian nanti pada jendela yang tersedia di sini, transaksi baru, tersedia informasi nomor transaksinya secara otomatis, kemudian tanggal transaksinya, oke, akan ditampilkan. Kemudian ada field customer. Field customer ini bisa kita klik, ya, kita klik di sini, kemudian akan otomatis ditampilkan siapa saja customer kita, atau kita cukup klik namanya saja, misalkan Will. Oke, kita tulis namanya, misalkan Wulan. Oke, akan tampil misalkan Kayla. Oke, cukup ambil awalannya saja, maka dia akan menampilkan data yang kita minta. Kita akan coba di sini, misalkan untuk data customer, saya akan menggunakan data Wulan. Saya cukup ketikkan Wulan, kemudian select seperti ini. Oke, kita pilih. Kemudian untuk kuantitinya, misalkan kuantiti pertama 1, ya. Kemudian kode atau item yang akan dibeli, misalkan di sini beli beras 5 kg. Oke, enter. Secara otomatis dia akan mengkalkulasi berapa harganya. Oke, 60.000. Dan di sini kita bisa lihat pada kode produk, kodenya ini, kemudian nama produknya adalah beras 5 kg, kuantiti 1. Oke, satuannya kilogram. Untuk harganya 60.000, total 60.000. Oke, misalkan pembelian kedua, dia beli lagi, misalkan minyak, ya. Minyak kita tuliskan misalkan 2 kuantitinya. Kita tuliskan saja di sini minyak. Oke, minyak goreng. Jika sudah dapat, kita pilih enter, enter lagi. Oke, secara otomatis akan masuk pada data transaksi dengan harga bertambah 114.000. Oke, seperti ini. Misalkan kita tambahkan lagi, misalkan dia belanja daging, misalkan, ya, berapa, ya, misalkan 5 di sini. Kita coba panggil daging. Oke, tersedia data daging yang kita punya pada data produk. Oke, daging giling 1 kg. Oke, ini paketnya. Daging giling 1 kg, tapi dia akan beli 5 kg misalkan.
Kita pilih oke, enter, kemudian enter sekali lagi, maka secara otomatis dia akan masuk pada tabel transaksi dengan harga otomatis dikalkulasi seperti ini. Kemudian ada subtotal. Oke, ini ada subtotal ditampilkan di sini. Oke, subtotal. Nah, misalkan kalau dia ya, misalkan kita melakukan penjualan dengan adanya PPN 10%, maka kita masukkan saja 10, cukup 10 ya. Jangan masukkan angka nominal, tapi masukkan angka persennya saja. Misalkan di sini 10% kita masukkan, kemudian enter. Secara otomatis dia akan mengkalkulasi berapa PPN-nya. Oke, kita dapat hasilnya 42.900 dari nilai total subtotal ini. Kemudian grand totalnya ditambahkan, berarti subtotal plus PPN 10%, maka didapatlah 470.900. Oke. Ini jumlah total transaksi yang terjadi. Oke. Nah, jika sudah, misalkan si Wulan ini dia sudah selesai belanja ini saja barang-barang yang akan dibeli, maka kita cukup klik cetak. Oke. Jika sudah ditampilkan halaman cetak seperti ini, maka kita cukup klik tombol print untuk melakukan pencetakan atau untuk ngeprintnya. Oke. Kalau kita kembali lagi ke kasir tadi, maka secara otomatis transaksi akan berganti menjadi transaksi baru dengan nomor transaksi baru pula. Adapun hasil ya, hasil dari transaksi tadi, data transaksi tadi akan otomatis masuk ke data transaksi. Oke, di sini sewaktu-waktu kita bisa melakukan pencetakan ulang atau ngeprint ulang dari data yang dari data transaksi yang kita lakukan tadi. Oke, dan kita bisa cetak kembali kapanpun kita mau. Oke, seperti itu. Ini dia data transaksinya. Dan kalau kita lihat pada dashboard, maka kita bisa dapatkan informasi total terjual adalah 67 stok yang terjual, dan kita bisa dapati omset sekitar 4.283.600. Nah, ini kan omset ini akan terus bertambah seiring berjalannya transaksi-transaksi baru yang kita lakukan. Begitu juga dengan transaksi baru, maka dia akan menampilkan transaksi-transaksi terbaru yang kita lakukan pada aplikasi ini. Oke. Ya, itulah cara mudah untuk melakukan penjualan pada aplikasi penjualan.